Halo, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 16 November 2020, hari Senin. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Dan kita mulai dari 3 kartu Lenormand. Oke. Paling tidak ada 2 kartu yang sebenarnya secara gamblang mengatakan kalau kita akan baik-baik saja, kita akan mungkin selalu ada teman yang akan bersama kita. Jadi kalau hari ini rasanya kita happy, ingin bareng sama teman-teman, itu kayaknya sah-sah saja ya, karena kayaknya memang itu nuansanya. Mudah-mudahan ini buat teman-teman yang memang sepertinya sudah mengerjakan hal yang besar di masa lalu. Jadi barangkali ini tidak untuk semua, tapi kita merasa bahwa hari ini tuh kita punya pencapaian tertentu ya. Namun ada gambar celurit di kanan yang menunjukkan itu adalah hal yang positif ya, dimana kita bayangkan ini penggambarannya adalah dengan gandum, pohon gandum yang sudah matang. Kita kalau berada terus di pohon tersebut, di gandumnya, di tanaman gandumnya, dan kita tidak dituai, artinya dipotong dari root kita, dari akar kita sebelumnya, maka kita akan busuk. Nah, barangkali ini penggambaran bahwa di satu tempat itu kita sudah mencapai satu posisi yang terbaik, dan kita sudah punya banyak teman di situ. But somehow it is the time. Ini waktunya ketika kita tidak lagi harus terhubung langsung dengan akar kita. Kita dipotong dari akarnya. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih bermanfaat, lebih berharga di tempat lain. Itu. Jadi yang saya lihat penggambaran dari 3 Lenormand seperti itu. Kita lihat di sini. Saya sudah ambil dari 3 deck. Yang pertama dari Fairy Oracle ini. Fairy Spotting. Ini adalah tentang biasanya kita percaya setelah kita menyaksikan. Itu adalah jalan berpikir rasional. Itu caranya. Bagaimana kita percaya ini benar? Ya kita lihat faktanya. Setelah kita lihat, kita percaya. Tapi ada satu titik di mana ketika kita sudah mengumpulkan banyak pengetahuan dari pengalaman, artinya sudah lewat, kemudian kita percaya ini adalah sesuatu. Ada hal lain yang belum muncul sama sekali, tapi kita yakin itu akan terjadi. Fairy Spotting ini cerita tentang itu. Kita ingin mewujudkan sesuatu bukan dengan melihat kenyataan di masa lalu, tetapi karena kita percaya kita mampu mewujudkannya. Believing is seeing. Begitu kita percaya, ya, maka kita akan menemukan. Tentu saja ini semua kan mitologi. Tapi di dalam mitologi ini adalah tidak akan ada orang yang mampu menemukan peri. Peri itu kan digambarkan sebagai makhluk halus, membantu. Kita ambil positifnya, semua positif. Tapi begitu kita yakin akan sesuatu, maka kita berusaha mencari. Jadi semua jawaban sebenarnya itu sudah ada di lingkungan kita. Hanya kalau kita sedang mencari di lingkungan tersebut. Jadi itu sepertinya hari ini yang ingin disampaikan, bahwa sebenarnya semua pembimbingan sudah ada di situ. Dan karena tadi saya mengambil yang jumping, saya sudah melihat yang berikutnya, itu divine guidance. Maka sebenarnya ketika kita percaya kita dalam pembimbingan, ya, kalau itu kan siapa yang bisa kita minta bukti bahwa kita tuh sedang dibimbing? Nggak ada. Yang bisa memberi bukti adalah kita sendiri dengan keyakinan kita. Kita lihat ke belakang. Ternyata dulu aku nggak berhasil ke sini, karena ternyata kalau masuk ke situ, aku nggak bakalan ketemu dengan kesempatan yang ini. Yang ternyata di kesempatan ini aku berkembang dengan baik. Sekarang aku punya masalah besar. Besar sekali, saya mentok terus. Kenapa? Kalau kita percaya dengan pembimbingan bahwa kita tidak pernah dilepas sendiri, masalah besar kita mentok berkali-kali barangkali memang bukan jalan kita. Kita sedang dikasih tahu, hey, stop, jangan jalan di situ, ada jalan lain yang lebih baik. Itu yang namanya divine guidance. Tapi kalau kita duduk di tanah tadi ya,
Logikanya adalah ketika kita melihat semua ini orang nyusahin gue banget sih, yang ada adalah menyalahkan, blaming. Orang ini nyandung saya, nendang saya ini bodoh banget, saya ini nggak mampu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata believing tadi adalah ketika kita diminta untuk melihat, hey, barangkali ini bukan bidang yang paling tepat buat kamu. Hentikan dulu upayamu karena kamu sudah mengupayakan mungkin lebih dari 329 kali dan kamu masih gagal. Kenapa gitu? Mungkin karena ada jalan lain yang lebih baik. Itu yang namanya divine guidance, dan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita yakin, kita percaya bahwa semua yang ada di depan kita itu sebenarnya adalah untuk kita menemukan informasi apa yang terbaik untuk kita. Ten of Ariel ini sebagai kartu untuk katakanlah masa lalu atau sesuatu yang kita sudah pahami. Ya, ini buat teman-teman yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, kita selalu dibantu. Ya, bahwa kalau kita sedang main di sini kan main engklek yang di kiri, bahasanya bahasa Jawa taunya, bahwa di sini di sana ada dua ibu yang sedang bicara, itu sebenarnya mereka tidak secara langsung bicara dengan kita, tetapi mereka akan selalu siap kapanpun ketika kita menoleh dan mencari mereka untuk berkomunikasi dengan mereka. Ten of Ariel yang saya lihat seperti ini, dan sekarang adalah saatnya kita belajar, dan divine guidance yang sini terlihat di dalam kartu ini. Ketika kita belajar tentang hidup, sebenarnya kita sedang ditunjukkan kemana kita akan melangkah. Ini hanya penggambaran. Teman-teman punya keyakinan sendiri bagaimana rasanya menjadi manusia yang selalu dibimbing oleh hal yang lebih tinggi, ya, oleh pencipta kita sebenarnya, apapun kita menyebutnya. Nah, kalau kita mengikuti arah dari guidance tersebut, maka kita akan mendapatkan the Chariot ini, Archangel Metatron, determination and self-control, career advancement, acknowledgement of success by others. Jadi kalau saya lihat di kartu pertama tadi, ya, dua hal ini, acknowledgement, mengenali bahwa kita sudah naik tingkat dalam satu hal, dalam kearifan, dalam kepandaian, mungkin dalam harta. Buat beberapa itu penting, maka itu yang kita lihat. Karena kita tadi, mata kita tertuju pada apa yang ingin kita lihat. Dan di sini ada teman yang selalu siap sedia untuk mengantarkan kita, menemani kita kemana kita ingin pergi. Tetapi memang sepertinya ini waktunya untuk kita lepas dari akar tersebut, karena kita tidak ingin busuk di situ, ya. Literally artinya kalau digambarkan dengan gandum ini, rasanya memang begitu. Kita tidak akan menang di tempat yang lama karena itu sudah maksimal. Maksimal yang diberikan oleh akar dari gandum itu ya sebegitu, dan dia sudah membayar semua apa yang harus diberikan kepada kita sebagai soulmate. Soulmate tidak harus orang, sebagai langkah dalam menjalani kehidupan. Rasanya itu yang ingin disampaikan. Dan kalau kita lihat di sini, walaupun kalau harian kita melihatnya tentunya bulan ya, nomor 1. Bulan ada di Sagittarius. Sagittarius energinya adalah kita melihat ke masa depan seperti panah yang akan meluncur dengan cepat. Dan kemudian kita mengerti kenapa harus diam sesaat, karena yang namanya panah dia mundur dulu sebelum bisa melesat. Dan pada saat ini pukul 12 ya, dia trine dengan Chiron, yang memang setiap kali ada komunikasi dengan Chiron di Aries ini, retro, itu pasti ada sesuatu yang membuat hati kita seperti tercubit. Tapi itu kan bukan hal yang buruk, apalagi ini adalah trine. Jadi kita belajar masa lalu itu mengambil hikmahnya pada hari ini, dan ke depan jelas kita ke depan tuh besok hari Selasa ketika bulan bertemu dengan South Node, sudah jelas kita akan secara langsung menghadapi konsekuensi dari masa lalu. Nah, pada saat ini yang saya lihat adalah tema besarnya satu periode, katakanlah dalam 2 minggu ini sampai akhir minggu depan ya, itu ketika Venus di Libra itu trine dengan 2, Jupiter dan Pluto.
Venus adalah planet yang individual, begitu juga dengan Jupiter. Venus menggambarkan energi feminin, ya, bukan perempuan tapi energi feminin, di mana kita memelihara compassion, menghargai sesuatu, memberi nilai yang tinggi terhadap sesuatu, hidup nyaman dan tentram. Sementara Jupiter itu adalah energi maskulin yang ingin melindungi, protection, tapi dia square. Square itu bukan energi yang mudah. Dan Jupiter ditemani oleh Pluto. Plutonya sendiri sebenarnya saya bisa menggambarkan seperti ini. Ada hal yang harus dilepaskan pada saat ini. Dan itu bukan berarti sesuatu yang selalu besar ya teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir itu akar itu adalah benar-benar yang sangat mengakar seperti keluarga besar kita, keluarga. Itu adalah contoh, tetapi tidak harus. Kadang-kadang akar itu adalah cara berpikir kita, belief system kita, sistem kepercayaan, keyakinan kita. Nah, pada saat ini pun matahari, ya kita lihat persis dia di derajat yang dekat dengan derajatnya Venus. Semi-sextile di sini namanya. Walaupun sepertinya tidak berhubungan, tetapi ada yang akan menyinari pemahaman tersebut tentang bagaimana kita mengelola, tentang bagaimana kita memberi nilai positif terhadap hubungan yang harmonis. Bukan menjadi pemenang, tetapi kemenangan itu dilihat dari bagaimana dua belah pihak atau lebih bisa berjalan beriringan. Jadi ini bukan situasi kompetisi, tetapi situasi yang saling merangkul. Tetapi karena square, barangkali kita tidak bisa melihat itu. Kita melihatnya adalah kompetisi. Kalau kita mau jadi orang normal, tanda petik, maka kita harus menang. Which is pada saat ini, itu sepertinya bukan hal yang mungkin mudah dilakukan. Dan pada saat ini, kalau kita lihat juga Merkurius yang oposisi dengan Uranus, ini menunjukkan kalau pada saat ini ada emosi yang paling dalam, mungkin ada rahasia yang kita ingin tutup, pada saat ini sedang diguncang, sehingga dia harus muncul keluar, mau tidak mau, sukarela atau dipaksa. Ini yang terlihat di chartnya. Sorry panjang lebar di chart, tapi sepertinya ini penting, apalagi ini mengawali minggu ini, dan itu memberi nuansa yang cukup kental untuk beberapa hari ke depan. Iya, pada saat ini ada pihak yang punya kewenangan, itu akan membuat semuanya menjadi lebih jelas. Tetapi itu bukan proses yang mudah ketika kejelasan itu diperoleh dengan memotong, dengan membuka sesuatu yang kita akan merasa akan terluka. Nah, karena di sini ya sarannya adalah Two of Pentacles terbalik. Maka kalau menurut saya, kita yang harus firm, kita yang harus tegas, kita harus hold the ground, stand our ground. Jadi sarannya adalah dari luar akan ada yang ingin mencari satu kejelasan, situasinya seperti itu. Dan kita di dalam situasi yang bergerak, karena memang semuanya menjadi bergerak. Kalau kita sedang menyelidiki sesuatu, tidak ada yang ingin ditutupi, semuanya dibuka dan semuanya akan bergerak. Nah, kita yang harus meyakinkan diri kita tidak terjatuh. Dan kalau kita stand our ground, maka perubahan itu bukan perubahan yang menyakitkan, tetapi perubahan yang barangkali kita bisa prediksi ke depan. Itu yang saya lihat dari 4 kartunya. Langsung ke messages from spirit buat teman-teman hari ini. Rasanya hari ini bacaannya berat, tapi karena kemarin baru New Moon di Scorpio, jadi memang energinya masih sangat kental. Seperti kita ketahui, New Moon itu punya dampak sampai 6 bulan ke depan, tapi energinya sendiri itu bisa 2 minggu, sebelum dan sesudah, jadi 2 kan, masing-masing 1 minggu. Dan hari ini masih hari pertama setelah kejadian tersebut. Today, tell yourself in every present moment, I choose to find pleasure and passion.
ya. Jadi kenapa kalimat ini keluar? Saya yakin di sini semua akan mudah ketarik energi kekhawatiran dan ketakutan. Semua yang serba menekan. Dan pada saat ini yang diminta dari kita, paling tidak saran terakhir yang dimunculkan adalah selalu basisnya, stand your ground-nya adalah apa yang membuatmu bahagia. Karena semua akan menekan, membuat kamu bisa jatuh. Kalau jatuh, kita tidak bisa menemukan apa-apa dan kita perlu satu kekuatan untuk bangkit lagi. Kalaupun kita terjatuh, it's okay. Semua proses dalam kehidupan adalah jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun adalah hal yang positif, ya. Bukan hal yang membuat kita menangis terseduh-seduh berhari-hari, tidak. Ya, karena kita dilahirkan ke bumi ini semuanya adalah sebagai pejuang. That's why. Ya, jadi ketika kita merasakan hal itu, kalau ini buat teman-teman yang rasanya heavy banget hari ini, energinya berat, maka yakinkan ke diri sendiri. Tadi dari awal adalah tentang belief bahwa ini adalah divine guidance. Divine guidance membuat kita merasa bergejolak, tetapi pada intinya untuk kita menyadari, kita mampu menemukan sendiri, kita tersadar bahwa dalam kondisi yang kacau ini kita hanya bisa berpegangan pada diri kita sendiri, karena guidance-nya adalah untuk kita menemukan kita sendiri, adalah dengan guidance-nya, arahnya. Kalau kita bicara tentang Sagittarius, kepanah-panah itu akan melaju, adalah ke tempat di mana kita menemukan kebahagiaan, di mana kita menemukan passion-nya kita, untuk kita bisa berkembang lebih lanjut. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.